Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Ferdi Haryanto Baru, semester 8. Saya akan membahas satu topik pada kesempatan ini, yaitu pelayan Kristus yang baik ditinjau dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16. Pada zaman sekarang, para pemimpin gereja, khususnya para pelayan, tertidur menjadi contoh yang baik bagi generasi muda sekarang ini. Sebab hanya identitas yang lebih diutamakan daripada teladan kehidupan. Pernyataan ini didukung oleh Rasul Paulus mengatakan bahwa seorang pelayan menjadi teladan yang baik bagi orang lain, sehingga orang lain mengikuti apa yang mereka lakukan maupun yang mereka ajarkan. Seperti yang dilakukan oleh Timotius, seperti teladan dalam kasih, kesucian, perkataan, tingkah laku. Inilah yang sulit dilakukan secara personal oleh setiap pelayan Tuhan. Nah, hidup mereka tidak seperti yang diajarkan melalui pelayanan yang telah disampaikan. Topik pelayan Kristus yang baik, penulis meneliti dari sudut pandang 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16 yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Mengapa pelayan Kristus yang baik? Sebab pelayan lebih mengutamakan identitas daripada teladan hidup. Keunikan dari artikel ini, karena gereja jarang sekali menerapkan kualitas keteladanan, dan kelebihannya adalah dapat mengubah persepsi para pemimpin, khususnya para pelayan gereja dalam kualitas pelayanan kepada Allah dan sesama. Artikel ini berusaha memaparkan seperti apakah pelayanan yang baik dari sudut pandang 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16. Yang kedua, apa saja langkah-langkah dalam keteladanan seorang pelayan yang baik dan batas-batas pembatasan. Yang ketiga adalah pembuktian secara analisis, teks atau eksegesis, dan komentari dari bapak-bapak gereja dan buku pendukung lainnya. Berdasarkan pemaparan di atas, tujuannya untuk memperjelaskan pelayanan Kristus yang baik dari pandangan 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16. Sehingga artikel ini bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi para pelayan, kaum awam, dalam memahami pelayan Kristus yang baik, yang sesuai dengan firman Allah dan para pelajar teolog saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis pelayan Kristus yang baik adalah metode eksegesis di dalam sudut pandang 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16 dan komentari dari bapak-bapak gereja dan buku pendukung lainnya. Historis, yaitu Timotius adalah seorang Kristen yang masih muda di Asia Kecil yang telah menjadi kawan dan pembantu Paulus dalam pekerjaan Paulus. Ayah Timotius seorang Yunani dan ibunya Yahudi. Dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius dibentangkan 3 hal yang ada sangkut pautnya satu sama lain. Pertama-tama ialah peringatan kepada Timotius terhadap ajaran-ajaran yang salah terhadap di dalam jemaat. Ajaran-ajaran itu merupakan campuran faham Yahudi dan faham bukan Yahudi, berdasarkan kepercayaan bahwa semesta alam sudah jahat dan keselamatan hanya dapat diperoleh kalau orang mempunyai pengetahuan tentang rahasia tertentu dan mentaati peraturan-peraturan seperti misalnya peraturan tidak boleh kawin, pantang makanan-makanan tertentu, dan boleh menjadi penilik dan pembantu jemaat. Akhirnya Timotius diajar mengenai bagaimana ia dapat menjadi seorang hamba Yesus Kristus yang baik dan mengenai tanggung jawabnya terhadap setiap golongan orang yang menjadi anggota jemaat. Ada 3 poin yang saya bahas pada kesempatan ini. Poin yang pertama, pelayan Kristus yang baik yang terdidik dalam pengajaran yang sehat. Bagaimana menjadi pelayan Kristus yang terdidik dalam pengajaran yang sehat? Rasul Paulus mengatakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging yang merupakan tubuh kita dengan segala keinginannya, tetapi melawan pemerintah, penguasa-penguasa, kuasa-kuasa dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Kita lihat di Efesus pasal 6 ayat 12. Ajaran sehat adalah ajaran yang berasal dari Kristus, yang mengajarkan setiap manusia keteguhan iman, membaca kitab suci, dan menghormati Allah serta penatua yang telah dipilih Allah. Pengajaran yang diberitakan sesuai dengan firman Tuhan
agar tidak diabaikan maupun tidak dilakukan, agar tidak dihujat dengan alasan lain. Para pengajar akan menyesatkan dengan ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan kitab suci, atau menyangkal Allah sebagai pribadi yang dianggungkan dan ditinggikan. Ajaran yang menyesatkan diajarkan oleh guru palsu, seperti dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 3, mengharapkan hidup melajang dan peraturan-peraturan makanan dalam pasal 4 ayat 2. Guru palsu adalah pembohong dan tidak bisa dipercaya kebenarannya, sehingga memutarbalikkan ajaran sehat seperti yang dikatakan oleh John, bahwa yang menjauhkan diri dari daging dan ajaran sesat, mereka yang sudah disucikan oleh firman Allah dan doa, sehingga hidupnya bisa dikendalikan karena hidupnya diatur oleh firman Tuhan dan bukan dirinya. Sehingga pelayan Tuhan tidak mempertahankan kepentingan diri sendiri, hanya diperuntukkan bagi Tuhan. Seorang pelayan Kristus tidak hanya cukup disucikan oleh firman Allah dan doa, tetapi perlu waspada. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah binatang buas. Dari karakternya kamu mengenal mereka. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2. Andy menuliskan, nabi-nabi palsu terlihat di dalam ajaran serta hidup mereka sehari-hari. Waspada dan berjaga-jaga merupakan benteng pertahanan untuk mencegah masuknya tipu muslihat iblis, dan dengan doa dapat menghancurkan pikiran-pikiran jahat. Lalu bagaimana cara menghancurkan pikiran-pikiran yang jahat ini? Yaitu dengan perisai iman yang mengarah kepada Kristus. Henry juga menuliskan, iman yang hidup adalah percaya kepada Allah yang Esa, sehingga menghasilkan benih ilahi yang kemudian benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Bagaimana dengan orang yang tidak mengikuti ajaran yang sehat? Mereka menjadi bidat, baik dalam perkataan, tindakan, maupun ajaran, sehingga mereka tidak mempercayai Tuhan sebagai ajaran yang benar, sehingga akhir hidup mereka mendapatkan kebinasaan. Inilah sebabnya Timotius diharapkan supaya memiliki iman yang teguh dan kokoh untuk melawan guru-guru palsu. Sebagai pelayan Tuhan, mengerti di mana hidupnya berada. Pelayan Tuhan adalah seorang hamba Kristus, menyadari hidupnya sebagai pelayan Kristus dimanapun ia berada. Karakter pelayan Kristus yang baik yaitu hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Sebagai pelayan Tuhan, perlu menyadari hidupnya hanya untuk Tuhan, bukan miliknya sendiri, dan melakukan keinginannya sendiri, karena Kristus telah menyelamatkan dirinya di dalam dosa. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebagai pelayan Kristus, memiliki pikiran yang baik serta hidup yang baik dalam mengerjakan pekerjaan Kristus. Perubahan hidup pelayan Tuhan sangat penting di dalam dunia pelayanan, sehingga membawakan hasil yang baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Seperti Asi menuliskan, pelayan Tuhan yang melakukan pekerjaannya dengan baik tidak sia-sia atau karena terpaksa, melainkan mengerti kehendak Allah dalam dirinya. Bekerja di dalam Tuhan tidak sia-sia, karena hidup kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, memiliki integritas yang baik dan benar. Integritas sebagai pelayan Tuhan sangat diharapkan untuk menjadi contoh bagi jemaat maupun orang luar, sehingga firman Tuhan yang didapat atau yang dilakukan bukan sebuah rekayasa, melainkan perubahan nyata yang bisa dilihat oleh orang lain. Pelayan Tuhan yang ingin dipuji bisa terjebak dalam pencitraan. Seperti 1 Timotius pasal 3 ayat 10. Sebagai pelayan Tuhan tidak mencari citra diri, melainkan melakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Penulis menyimpulkan, inti dari seorang pelayan Kristus yang terdidik dalam pengajaran yang sehat ialah mereka yang disucikan oleh firman Allah, berdoa, beriman kepada Allah, waspada dan berjaga-jaga, dan tidak hidup di dalam dosa, serta mengarahkan diri kepada Allah. Rasul Paulus menuliskan, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus pasal 3 ayat 17. Dan yang kedua, mendisiplinkan diri untuk beribadah kepada Allah. Dalam ayat 7 sampai 11. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Yaitu menertibkan diri. Disiplin adalah seorang pelayan Kristus yang baik. Yang dimaksud oleh Paulus adalah
mereka sedia melakukan ibadah tanpa batas. Rasul Paulus menuliskan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hidup dan hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Tuhan Kristus Yesus. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 dan Filipi pasal 3 ayat 14. Henry menuliskan, latihan disiplin diri ini melatih tubuh, pikiran, dan jiwa sehingga dapat mempersembahkan tubuh kepada Allah. Latihan ini bukan bermaksud untuk menyiksa diri, melainkan karena tubuh adalah bait Allah dan perlu persembahkan kepada Allah. Kenapa perlu beribadah kepada Allah? Karena dalam Allah memiliki harapan yang pasti, sedangkan di dalam yang lain belum tentu memberikan kepastian kepada semua orang. Pelayan Kristus yang disiplinkan diri dalam beribadah, mereka yang bergantung pada kehendak Allah, serta mengontrol keinginan daging. Talizaro menuliskan, menjaga diri terhadap godaan wanita. Hal ini merupakan godaan terbesar bagi laki-laki, karena ini adalah tantangan bagi setiap pelayan untuk bisa mengendalikan dirinya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Dalam memperoleh mahkota tersebut, dia bisa mengendalikan dirinya dalam segala hal sehingga bisa memenangkannya. Manusia rohani sangat berarti mampu menjadi manusia yang bertumbuh dalam Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3, 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Hasil pertumbuhan di dalam mendisiplinkan diri mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Henry menuliskan, tumbuh ke arah Kristus merupakan peperangan rohani karena ada manusiawi yang masih hidup di dalam diri manusia. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Mazmur pasal 37 ayat 27. Seperti yang dikatakan oleh Saint Paulus, ya, olahraga tubuh bermanfaat untuk sedikit, tetapi kesalehan menguntungkan untuk semua hal. Memiliki janji kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Rasul Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala nafsu dan keinginannya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Menjadi milik Kristus mampu menyalibkan daging. Kita disucikan oleh firman Tuhan dan doa sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang tidak menyenangkan Allah. George menuliskan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 1 Korintus pasal 2 ayat 8. Manusia menyalibkan Tuhan melalui hidupnya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Latihan badani bukan diartikan olahraga, tetapi dalam konteksnya di sini yaitu pantangan untuk menerima ajaran sesat dengan tujuan latihan badani berani menentang pengaruh dosa di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Bila Rasul Paulus menentang makan dan minum seperti yang diajarkan oleh ajaran sesat, maka bertentangan dengan firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 3. Tetapi Paulus juga memberi pantangan yang baik dalam Roma pasal 13 ayat 14. Sifat pantangan ini bertujuan melatih badani agar tidak dikendalikan oleh keinginan, melainkan dikendalikan oleh kebenaran Allah. Latihan beribadah yang dimaksud di sini untuk melatih tubuh tentang spiritual agar memiliki peningkatan dalam mengenal Allah serta semakin dewasa dalam kerohanian. Setiap orang dewasa dalam kerohanian ikut bertanding dalam menguasai dirinya. Sehingga kita melihat manfaat ibadah yaitu supaya setiap orang memiliki hubungan kepada Allah secara personal atau secara pribadi sehingga bisa melatih badani menjadi terkendali melalui mengenal kebenaran firman Tuhan. Manusia lebih suka memperbaiki daging, tetapi sebenarnya Allah menyalibkan daging dan daging tak bisa diperbaiki lagi. Dalam melawan daging perlu perjuangan sendiri, bergumul serta berjerih lelah untuk mengendalikannya. Latihan badani penting, tetapi jauh lebih penting latihan
rohani. Sangat penting melatihan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat melalui latihan beribadah, sehingga hidup bisa mengontrol dari keinginan daging. Penulis menyimpulkan bahwa mendisiplinkan diri beribadah merupakan mampu menyalipkan keinginan daging serta pikiran yang bertentangan kepada Allah dengan tujuan memuliakan Tuhan. Poin yang ketiga, jadilah teladan hidup bagi orang percaya dalam ayat 12 sampai 16. Apa yang dimaksud dengan teladan? Yaitu sikap yang bisa dicontohi, baik perkataan maupun tindakan oleh orang percaya. Paulus menasihati Timotius supaya tetap menjalankan pelayanan tanpa khawatir, sebab Timotius takut ia menasihati yang lebih tua darinya. Seperti yang dikatakan oleh J. Wesley, untuk menjadi teladan yang baik dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian, agar orang yang lebih tua bisa menghormati kamu. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sangat penting menjaga hidup baik dalam kemurnian hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh R. Budiman, sebagai seorang pemimpin, memiliki sikap yang bisa diteladani oleh orang lain. Perkataan pemimpin harus sama dengan tindakannya, sehingga memiliki hasil yang baik. Tindakan seorang pemimpin bukan hanya terlihat pada jabatan yang dia duduki, tetapi sesungguhnya pemimpin rohani terlihat dalam sikap dan perkataannya dimanapun dia berada. Inilah tugas utama sebagai pemimpin rohani yang seharusnya dilakukan untuk mendukung pelayanannya. Menjadi lebih baik serta semakin mengenal Allah lewat hidupnya sehari-hari. Bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik? Memberi diri menjadi teladan hidup kepada orang percaya, baik dalam perilaku, iman, dan kemurnian. Ini terus-menerus dilakukan agar mereka memiliki pedoman hidup yang disertai takut akan Allah. Sebagai pelayan Tuhan, perlu memiliki hidup yang bersih, murni, agar bisa menjadi teladan bagi orang percaya, sehingga ada teladan yang bisa dicontohi. Sebagai pelayan pasti sebagai pemimpin dengan tujuan untuk membawa orang memperoleh kelayakan atau kedudukan sebagaimana semestinya dalam gereja. Dalam menjadi teladan sangat diharapkan, bahkan wajib dimiliki oleh setiap pemimpin guna membangun sikap yang baik serta kemajuan bersama, serta memiliki peningkatan melayani Tuhan dengan maksimal yang diharapkan dalam gereja. Hasil pelayan Kristus yaitu memberi dampak kepada semua orang serta mengalami kemajuan iman, sehingga menyelamatkan dan pendengar yang diikuti dengan melatih tubuh untuk menjaga segala keinginan agar tidak terjerat dalam dosa. Penulis menyimpulkan, menjadi teladan bukan masalah usia atau senior dalam melayani Tuhan. Sesungguhnya menjadi teladan bisa dicontohi mengenai sikap yang membangun hidup dan mengarah dalam hal yang benar, baik sikap, perkataan maupun kehidupan sehari-hari, sehingga membuat orang lain ikut mengenal Tuhan karena melihat teladan hidup yang bisa dibuktikan melalui realita kehidupan. Kesimpulan dari yang saya bisa sampaikan pada titik ini, menjadi pelayan Tuhan bukan hal yang baru bagi semua orang, bahkan sering didengar dan sebagian orang menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan bukan hanya sebagai identitas pribadi, tapi perlu mengajarkan ajaran yang sehat serta menjaga kesucian hidup di dalam sehari-hari. Pelayan Tuhan memiliki banyak hambatan yang perlu dilalui, seperti menahan keinginan untuk mendapatkan uang banyak, seks, dan hal ini kebanyakan pelayan Tuhan bisa jatuh karena tidak bisa mengontrol keinginan daging yang membuat hidup mereka tercemar di dalam kesalahan sehingga menyimpang dari ajaran yang sehat. Semestinya sebagai pelayan Tuhan wajib menjadi teladan hidup serta beribadah, bersekutu kepada Allah agar memiliki sikap berjaga-jaga dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sudah diberikan kepadanya untuk dijalankan dengan baik dan benar. Rasul Paulus mengatakan, jadilah teladan agar bisa menjadi panutan atau contoh bagi orang percaya maupun yang tidak percaya, sehingga ajaran yang disampaikan bisa dibuktikan lewat melalui realita hidup sebagai pelayan Tuhan. Hal ini cukup sulit bagi setiap pelayan Tuhan karena diharapkan menjadi teladan yang baik dan benar. Tetapi sesungguhnya bisa dijalankan ketika kita meneguhkan hati kita, berjaga-jaga serta takut akan Allah dalam mengambil bagian menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan memiliki integritas yang baik dan benar, serta menjaga kesucian hidup serta ajaran yang sehat yang disampaikan kepada pendengar agar mereka dikuatkan dan mengalami perubahan hidup. Pelayan Tuhan perlu menghidupi ajarannya, bukan hanya sebatas kata-kata. Sesungguhnya pelayan Tuhan menjalankan ajarannya untuk menjadi teladan hidup bagi semua orang
yang disertai takut akan Tuhan. Inilah yang membuktikan bahwa ajaran dan tindakan perlu dikerjakan sehingga membawa hasil bagi siapapun yang mendengar, serta mau mengikut Tuhan dengan hati yang baik dan benar, karena hidupnya ingin diubah melalui ajaran dan pola hidup seorang pelayan Tuhan. Demikian.